the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1652. Orang-orang jahat ini menyerang dan melukai Iwan. Tangkap semuanya agar Iwan bisa menghadapinya. Rizka memerintahkan dengan marah. Ya, jawab Yohanes, itu selalu lebih baik untuk mengambil kepala binatang itu terlebih dahulu. Yohanes tahu bahwa Charlie adalah pemimpin lawan mereka. Jadi Yohanes dengan cepat meluncur ke depan dengan kekuatan yang sangat besar, mencoba menangkap Charlie. Jangan! Charlie sangat ketakutan. Charlie tahu betul bahwa John terlalu kuat. Dia jauh dari seseorang yang bisa dia dan yang lain hadapi. Terlebih lagi setelah semua yang terjadi antara dia dan Iwan. Iwan tidak akan pernah memaafkannya jika dia ditangkap dan diserahkan kepadanya dengan bahaya yang mengancam. Charlie segera berpikir sambil mundur dan buru-buru berkata, "Tuan, tunggu, aku mau mengatakan sesuatu." "Kalau begitu bicaralah." John pun mendengus, menghentikan serangannya sejenak. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari generasi yang lebih tua, sedangkan Charlie berasal dari generasi yang lebih muda. John tidak mungkin tidak memberi Charlie kesempatan untuk berbicara. "Tuan, ini adalah konflik internal antara garis pertama dan kedua dari keturunan langsung keluarga Salim. Itu tidak ada hubungannya dengan orang luar. Jika Anda memaksakan diri melakukan hal ini, tidakkah Anda khawatir hal itu akan merusak reputasi keluarga Gumelar jika tersiar kabar?" Charlie memaksa dirinya untuk tetap tenang saat berbicara, mencoba mendorong John kembali dengan reputasi keluarga Gumelar. John pun tertegun terdiam sejenak. Berdasarkan aturan dan kehormatan dunia persilatan, demi menjaga keseimbangan antara berbagai keluarga seni bela diri kuno, mereka biasanya tidak diperbolehkan mengganggu urusan dalam keluarga lain. Hal itu untuk mencegah beberapa keluarga besar menelan paksa keluarga yang lebih kecil dan mengganggu keseimbangan. Keluarga Gumelar adalah kepala dunia persilatan di wilayah selatan. Mereka sangat mementingkan nama dan reputasi mereka, sehingga mereka tidak pernah mengganggu keluarga seni bela diri kuno lainnya. Jika dia memaksakan diri melakukan perselingkuhan keluarga Salim, maka itu akan merusak reputasi mereka. Namun, dia segera menyadari ada yang salah dengan pikirannya. "Jangan pernah memikirkannya, bocah. Kalian para keluarga Basuki adalah orang-orang yang mencoba mencampuri urusan internal mereka. Apakah kita tidak diperbolehkan menegakkan keadilan karena itu?" kata John sambil mencibir di wajahnya. "Itu, Tuan Gumelar, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya mempunyai dendam terhadap Iwan. Dia dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga Salim, dan saya datang ke sini untuk menghadapinya. Aku sama sekali tidak berencana mengganggu urusan internal keluarga Salim." Charlie memutarbalikkan kebenarannya tanpa malu-malu. "Pada akhirnya saya bisa pergi sekarang juga jika menurut Anda apa yang saya lakukan tidak pantas." Sini. Charlie menambahkan segera, "Pada akhirnya saya bisa pergi sekarang juga jika menurut Anda apa yang saya lakukan tidak pantas. Bagaimana menurutmu?" Charlie menambahkan segera ingin mundur. No. Jika keluarga Gumelar akan terlibat, dia tidak lagi berani memikirkan untuk membantu keturunan baris kedua. Ia segera mengambil keputusan untuk meninggalkan bidak caturnya demi menyelamatkan dirinya sendiri. John pun mulai ragu karena Charlie ingin mundur. John tidak lagi punya alasan untuk melanjutkan. Ampun. Kalau bapak kok jatuh. Duduk dulu. Ih, hujan. "Pada akhirnya saya bisa pergi sekarang juga jika menurut Anda apa yang saya lakukan tidak pantas. Bagaimana menurutmu?" Charlie pun menambahkan segera ingin mundur. Jika keluarga Gumelar akan terlibat, Charlie tidak lagi berani memikirkan untuk membantu keturunan baris kedua. Charlie segera mengambil keputusan untuk meninggalkan bidak caturnya demi menyelamatkan dirinya sendiri. John pun mulai ragu
Karena Charlie ingin mundur, John tidak lagi punya alasan untuk melanjutkan. Tidak pantas baginya untuk tidak membiarkan mereka pergi. Namun Iwan telah menyelamatkan Rizka sebelumnya dan keluarga Gumelar berhutang padanya. Selanjutnya, John melihat Anderson melukai Iwan dengan serangan diam-diam tadi. John tidak akan senang jika membiarkan mereka pergi begitu saja. Bab 1653. Tuan, Anda harus tahu bahwa keluarga Basuki berhubungan dengan Bos Selatan. Tolong biarkan aku pergi demi dia. Charlie buru-buru menyebut Bos Selatan. Ketika Charlie melihat John mulai bergoyang. Bos Selatan? Ekspresi John berubah serius. Meskipun keluarga Gumelar tidak takut pada Bos Selatan, John tidak berani meremehkan kekuatan pria itu. Selain itu, John hanyalah salah satu dari keturunan jaminan keluarga. John tidak berani mengambil keputusan apapun. Tanpa izin dari kepala keluarga, John tidak akan memprovokasi Bos Selatan untuk sesuatu yang sekecil itu. John tidak bisa mengambil risiko memicu lebih banyak konflik. Itu tidak akan ada gunanya bagi keluarga Gumelar. Demi Bos Selatan, pergilah bocah, kata John dingin dengan segera mengambil keputusan. Jika Charlie pergi, John akan membantu Iwan melindungi barisan pertama keluarga Salim. Itu sudah lebih dari cukup. Untuk mencegah masalah menjadi lebih serius, John terpaksa berhenti di sini. Terima kasih, kalau begitu aku akan pergi. Charlie memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat Charlie diam-diam menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, Charlie bersiap untuk pergi bersama Bill dan Anderson. Jangan, Tuan Basuki, Anda tidak boleh pergi. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada kami? Rick, Igun, dan Nigel memucat saat mereka menyadari Charlie akan pergi. Mereka kehilangan kepercayaan diri dan gertakan. Saya sangat menyesal, tapi saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Aku berharap kalian semua baik-baik saja, kata Charlie dengan sangat tenang sebelum Charlie dengan tegas berbalik dan pergi tanpa kembali bersama Bill dan Anderson. Kamu, saat mereka melihat Charlie pergi, Rick, Igun, dan Nigel hampir memuntahkan darah karena marah. Charlie lah yang menginstruksikan mereka untuk melakukan kudeta, tetapi Charlie juga yang meninggalkan mereka saat situasinya berubah menjadi buruk. Mereka bertiga sangat marah, mereka bahkan ingin mengutuk nenek moyang keluarga Basuki. Kamu ingin pergi? Ini tidak akan semudah itu. Tiba-tiba tubuh Iwan tersentak sambil langsung berdiri. Iwan menyerbu sambil mencibir dengan cepat menghentikan jalan keluar mereka. Iwan, apa maksudnya ini? Ekspresi Charlie menjadi gelap karena ketidaksenangan. Bagaimana menurutmu? Sebelumnya, kamu memerintahkan anak buahmu untuk melukai kakek dan pamanku, dan kamu bahkan melukaiku dengan serangan diam-diam. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Tidak ada yang datang semudah itu di dunia ini, kata Iwan dengan dingin. Lalu, apa yang kamu inginkan? Balas Charlie. Ini sangat sederhana. Karena kamu ada di sini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini tanpa terluka. Kamu bebas memilih bagaimana kamu ingin mati, kata Iwan dengan dingin dengan kilatan di matanya. Hanya denganmu, lelucon yang luar biasa, ejek Charlie. Jika John dan Rizka tidak muncul tiba-tiba, Charlie pasti sudah melumpuhkan Iwan dan keturunan langsung keluarga Salim pertama. Iwan tidak hanya cukup beruntung untuk menghindari wajah itu, tetapi Iwan bahkan mencoba untuk menghadapinya. Mengapa pria ini begitu bodoh dan kurang ajar? Bab 1654. Tuan Gumelar, apakah Anda melihat ini? Anda sudah setuju untuk membiarkan kami pergi, tetapi Iwan berusaha menghentikan kami. Jika dia akhirnya berkonflik dengan kami karena dia tidak tahu tempatnya, harap tepati janjimu, jangan lindungi dia, kata Charlie dengan serius. Charlie harus membuat John tetap netral agar dia tidak membantu Iwan melawannya. Johannes tidak bisa berkata-kata. John tahu apa yang direncanakan Charlie, tetapi Charlie ada benarnya. John menepati janjinya karena John berasal dari generasi yang lebih tua.
John tidak bisa mengingkari janjinya, apalagi jika hal itu mempengaruhi reputasi keluarganya. Selain itu, John tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar. Jadi, John tidak berencana untuk melanggar janjinya. Tuan Gusnadi sebaiknya lupakan saja karena mereka sudah keluar dari masalah ini. Biarkan saja mereka pergi, saran John. Ya, itu benar. Iwan, kami semua baik-baik saja sekarang, biarkan saja masalahnya. Panuwun Daiman juga ikut serta menasehati Iwan. Meskipun Charlie telah melukai mereka berdua, keturunan langsung pertama telah membalikan keadaan dengan bantuan John. Bagi mereka itu sudah cukup bagi mereka untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga, dan segalanya menjadi prioritas kedua. Mereka tidak berani memimpikan balas dendam kepada Charlie. Tidak, saya harus melumpuhkan ketiganya demi keadilan hari ini, kata Iwan tanpa meninggalkan keraguan dalam suaranya. Itu, John tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar itu. Tuan Gusnadi, saya tahu keluarga Gumelar berhutang budi kepada Anda, tetapi ini masalah serius. Saya tidak bisa membuat keputusan apapun. Jika Anda bersikeras untuk berurusan dengan mereka, mohon maafkan saya karena tidak dapat membantu, kata John sambil menghela nafas. John tahu betul bahwa Iwan tidak punya peluang melawan Charlie, Bill, dan Anderson. Iwan tidak cukup kuat sendirian, namun memikirkan bos selatan yang mendukung Charlie. Selain janji yang dia buat, John tidak mungkin mengkhianati janjinya. Tidak apa-apa, Tuan Gumelar, jangan khawatir. Saya sama sekali tidak peduli dengan hama ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun, kata Iwan dengan tenang sambil menatap Charlie dan teman-temannya. Meskipun Iwan tidak sekuat itu, Iwan punya banyak trik dan kartu truf. Tidak sulit menghadapi ketiganya. Jika Iwan tidak mendapatkan terobosan begitu tiba-tiba, Iwan mungkin sudah mengatasinya. Apa? Perkataan Iwan seperti ledakan di depan wajah semua orang. Mereka mengira Iwan ingin menggunakan kekuatan John untuk membalas dendam. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Iwan berencana untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Ini sungguh gila. Dengan keterampilan Iwan yang sedikit, bukankah ini bunuh diri? Baiklah, Iwan, kamu sendiri ya yang mengatakannya ya. Saya ingin melihat apakah kamu memiliki keterampilan untuk melumpuhkan kami. Charlie memiliki tatapan mematikan di matanya. John telah setuju untuk tidak membantu Iwan. Jika Iwan tetap bersikeras melawan mereka, itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyingkirkan Iwan.